lagi bersama saya di sini, Sally Morahati. Apa kabar semua? Semoga kita baik ya. Di video ini saya ingin berbagi informasi bagaimana cara memohon visa ibu bapak mertua kepada warga negara Malaysia. Guys, disebabkan salah satu subscriber saya itu bertanya dekat saya, Kak, bagaimana cara dan syarat untuk mengurus visa orang tua kita, dikarenakan dia katanya mau bersalin. Jadi biar mamanya menjaga di Malaysia di saat dia bersalin atau berpantang. Contohnya gini aja ya guys, biar lebih paham maksud saya ya. Saya buat contoh gitu biar lebih mengerti. Contohnya macam saya ini kan warga Malaysia. Sorry. Saya ini kan warga Indonesia dan kawin sama orang Malaysia yang pastinya warga Malaysia. Di saat saya mau melahirkan, saya ingin orang tua saya datang ke Malaysia untuk menjaga saya di dalam pantang saya. Nah, orang tua kita itu boleh ya guys menjaga kita selama 3 bulan di Malaysia. Jadi di video ini saya ingin memberitahu syaratnya dan caranya bagaimana memohon visa orang tua kita di konsulat Malaysia yang ada di Medan atau di Indonesia gitu maksud saya ya. Sebelum kita lanjut guys ke syarat dan caranya, jangan lupa di like ya, komen dan share video ini ke media sosial manapun, dan jangan lupa juga di subscribe channel ini biar semakin berkembang. Terima kasih. Tapi ada baiknya kalian lebih bagus bertanya dulu lebih awal ke konsulat Malaysia yang ada di Medan. Mana tahu ada perubahan peraturan gitu, karena peraturan itu kan nggak selamanya sama. Jadi kalian ada bagusnya bertanya juga ke konsulat Malaysia. Oke, tanpa basa-basi kita langsung to the point. Syarat-syaratnya nanti saya akan cantum di sini ya, atau di sini. Nanti saya akan cantum. Kalian boleh melihat dengan jelas. Oke, kita langsung ke syaratnya. Sorry ya, saya ada salinan dikarenakan ini sangat panjang. Oke guys, senarai atau semak permohonan visa ibu bapak mertua kepada warga negara Malaysia. Yang pertama itu adalah paspor pemohon asal dan salinan. Maksudnya di sini paspor pemohon itu ya paspor ayah atau ibu kita lah ya, yang asli dan kopi. Dan yang kedua ialah kakak pemohon asal dan salinan. Dan yang ketiga ialah KTP pemohon asal dan salinan. Yang keempat guys ialah gambar atau foto berwarna dengan latar belakang putih ukuran 4x6 2 lembar. Yang kelima ialah salinan paspor anak dalam kurung termasuk muka surat mengandungi pas jangka panjang atau izin tinggal tutup kurung. Nah, maksudnya ini ya guys, ini fotokopi paspor anak ibu bapak kita ya. Contohnya gini ya, biar lebih jelas. Di situ diminta salinan paspor anak kan, jadi saya akan memberi salinan paspor saya yang bagian depan saya akan fotokopi dan izin tinggal saya di sini. Jadi saya akan saya akan fotokopi bagian depan paspor saya dan visa saya. Jadi ada dua maksudnya di situ ya guys.
atau timbal balik juga boleh, timbal balik. Di sini di bagian depannya paspor dan di sini di bagian belakang ini adalah kopinya daripada visa. Oke, nomor 6 guys, ialah salinan KTP anak. Nomor 7 guys, akte lahir anak yang asli dan salinan. Ke-8, salinan paspor menantu. Ke-9 guys, salinan kad pengenalan menantu. Nah, maksudnya di sini salinan fotokopi IC biru. Ke-10 ialah sijil nikah anak atau menantu, asal dan salinan. Itu maksudnya sijil nikah, sijil kawin menantu dia lah dan anak dia yang di Malaysia. Macam saya, sijil kawin saya lah yang saya bagi yang asli dan original yang asli dan kopi. 11 ialah guys, surat jaminan dari menantu yang ditunjukkan ke konsulat Malaysia di Medan. Nah, saya jelaskan maksudnya surat jaminan itu maksudnya ya harus gimana ya, contohnya gini ya, bahwasanya si menantu mampu membagi makan, membayar makanan si mertua, mampu di bagian kesehatan, di bagian pokoknya harus menjamin kehidupan si ibu bapak. Oke guys, ini nih contoh surat jaminan daripada menantu. Dan yang ke-12 ialah borang visa diperoleh di immigration secara percuma. Itu formulir visa itu kita dapatkan di immigration, yaitu di konsulat Malaysia yang ada di Medan secara gratis. Ke-13 ialah bayaran mengikuti kadar semasa. Maksudnya itu jadi macam gini contohnya, kalau si A bayar 800, si B tahun depan bayar 900. Jadi maksudnya di situ sudah naik. Jadi kita harus bayar yang harga semasa berlaku ya. Oke guys, hanya itu saja yang ada dalam senarai. Tapi saya di sini buat penambahan informasi karena informasi ini tidak ada dalam senarai di atas yang saya sebut tadi. Jadi gini guys, orang tua kita itu datang tinggal di Malaysia selama 3 bulan itu dikarenakan ada alasan yang kuat ya. Contohnya saya tadi bilang di saat anaknya mau melahirkan itu harus ada surat dokter bahwasanya anaknya lagi hamil atau ingin bersalin. Jadi harus ada surat dari dokter ya, yang asli. Kalau ada lebih bagus, tapi jika tak ada, yang fotokopi juga nggak apa-apa ya guys. Nah, alasan ingin tinggal itu mengikuti masing-masing porsinya ya. Maksud saya, jika sakit anaknya ya harus ada surat dokter sakit. Jadi harus ada bukti kuat daripada alasan-alasan yang ingin kita kasih ke konsulat. Contohnya kalau mau bersalin harus ada surat dari dokter. Jikalau sakit dia harus ada surat dari dokter juga bahwasanya anaknya sakit gitu. Pokoknya harus ada bukti kuat gitu maksud saya. Nah, di bawah senarai tadi yang di atas yang saya sebut tadi ada di bawahnya nota ya. Ada notanya 4. Yang pertama notanya ialah semua surat atau sijil dokumen hendaklah dikemukakan dalam kertas A4. Yang kedua ialah semua pemohon yang lengkap akan diproses dalam 3 hari. Jadi dokumen kita itu, dokumen ayah dan ibu kita itu diproses selama 3 hari. Itu dihitung masa kerja ya. Jadi Sabtu Minggu itu nggak dihitung ya. Jadi 3 hari itu dihitung masa kerja dari konsulat Malaysia yang ada di Medan. Yang ketiga notanya ialah pemohon harus hadir dan tidak dapat diwakilkan. Jadi
pemohon itu harus hadir, macam ayah ibu bapak kita harus hadir hadir di immigration atau konsulat Malaysia yang ada di Medan, tidak dapat diwakilkan. Yang keempat notanya ialah usia pemohon minimal 60 tahun. Jadi minimal 60 tahun ya guys. Nah guys, di sini ada saya buat informasi tambahan. Dikarenakan di atas persyaratan di atas tadi kan ada pihak konsulat Malaysia minta dokumen asli dari pihak anak atau si menantu ya kan. Macam tadi dia minta akte lahir yang asli, akte lahir anak yang asli, sedangkan akte lahir kita kan sudah sama kita, macam saya sudah sama saya. Dan satu lagi sijil kawin si anak dan menantu itu kan, sijil kawin itu kan sama kita, tinggal di Malaysia. Jadi maksud saya di sini saya hanya berbagi informasi saja. Agak repot juga ya kalau anak mengirimkan lewat pos atau lewat apa. Kalian boleh kirim lewat email. Nanti keluargamu yang di Indonesia bukan print, maksud saya di scan, ada di scan, nanti saya buat masuk di sini apa penjelasannya ya. Sebab saya susah sangat nak jelaskan. Nah, si anak atau si menantu boleh kirim dari email. Jadi nggak harus dikirim data yang asli itu lewat pos gitu. Biar lebih meringankan pekerjaan kalian maksud saya. Jadi kirim lewat email aja. Nanti pihak keluarga kalian yang di Indonesia boleh scan, bukan di fotokopi ya, scan. Kalian tanya aja itu pihak fotokopi bagaimana scan, biar itu surat itu semacam yang asli gitu loh. Kalau scan itu menceplak yang asli. Guys, sekian informasi yang saya dapat. Saya hanya berbagi informasi yang saya tahu. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena saya juga manusia, ada hilafnya. Bermanfaat video ini bagi kalian. Dan jangan lupa ya, di subscribe channel ini biar semakin berkembang. Bye bye, dadah, terima kasih. Untuk memohon visa di Medan ikut suami, saya ada buat juga videonya ya. Boleh klik linknya di sini ya.